Sebelum tirai dibuka, dunia di balik panggung sudah lebih dulu bergolak. Semua berpacu dengan waktu, mempersiapkan cerita yang istimewa. Kisah tentang Ismiati, perempuan yang terombang-ambing dalam arus tuduhan, sunyi, dan bayang-bayang. Inilah studi pentas ke-24 Teater SK dengan judul Senja dengan Dua Kelelawar. Di balik produksi yang terlihat sederhana, ada keresahan mendalam tentang stigma dan kesehatan mental. Jeritan sunyi yang sering terabaikan di balik layar, namun nyata membekas dalam keseharian. Setiap adegan, setiap potongan cerita menyimpan harapan kecil untuk dipahami, didengar, dan akhirnya diterima tanpa prasangka. Jadi kenapa kita angkat isu False Accusation ini? Karena isu ini menurutku sebagai pimpinan produksi masih sangat relevan. Karena apa? Karena orang-orang sekitar itu masih lumayan tabu terkait isu kesehatan mental. Jadi kita coba mengangkat isu ini dan kita hadirkan ke dalam panggung. Lalu bagaimana caranya kita memframing ke penonton agar pesan-pesan isu yang kita angkat ini tersampaikan? Di panggung itu kan panggung itu terdiri dari beberapa elemen. Dari elemen-elemen itulah yang kita sampaikan. Dari elemen-elemen itulah yang mempunyai pesan tersendiri atas isu yang kita angkat sekarang. Seperti Ismiati yang dihujani prasangka, tim produksi pun berhadapan dengan tuntutan waktu dan ekspektasi. Semua gaduh, semua mendesak. Akan tetapi, siapa yang peduli pada suara hati kecil di dalamnya? Sang penjaga makna, di tengah riuhnya persiapan, ia berusaha menjaga esensi. Bagaimana luka batin Ismiati bisa dirasakan, bukan hanya sekedar dilihat. Bagaimana kita merancang konsep visual ya terkait konflik sosialnya Ismiati. Yang pertama, kita tentunya ini pentas realis, jadi kita bagaimanapun caranya kita harus punya data kondisi yang real yang ada di lapangan. Ditambah lagi kita buat set berupa rumah yang berdekatan, itu semakin memperkuat untuk bagaimana masyarakat itu menekan Ismiati itu sendiri. Jadi kita hadirkan set perkampungan yang lumayan padat penduduk, yang dimana masyarakatnya itu masih identik lah dengan budaya rasan-rasan antar tetangga. Dan akhirnya tirai dibuka. Semua kekacauan mengerucut pada satu titik. Menyalurkan jeritan hati seorang manusia yang dilupakan. Memerankan Ismiati bukan sekedar menghafal naskah. Ini tentang menghadirkan luka tanpa harus memilikinya. Pengalaman pribadi dan yang paling berkesan saat menjalani proses Ismiati adalah ketika aku harus mengekspresikan bagaimana emosi si Ismiati itu. Jadi pada dasarnya aku adalah orang yang akan cenderung menahan. Ketika aku marah, sedih, atau aku menginginkan sesuatu, aku akan lebih memilih untuk diam. Tapi di sini Ismiati, bagaimanapun caranya agar emosi yang ingin disampaikan itu sampai kepada penonton. Jadi itu kesulitannya. Aku harus berekspresi. Ismiati mungkin fiksi, namun rasa sakitnya sungguh menyakitkan hati. Kita dipaksa bertanya, berapa banyak Ismiati lain di sekitar kita yang tak pernah didengar suaranya? Dan inilah saat dimana seni menjadi cermin, mereka yang menonton tak lagi sekedar melihat Ismiati. Mereka melihat diri mereka sendiri.
Kalau dari aku, perasaan yang paling kuat itu antara sedih ya, karena perasaannya nggak dibalas juga. Tapi juga ada senengnya karena di awal pun mereka pasangan yang happy gitu. Kalau aku, perasaan yang paling kuat itu malah kagum. Soalnya alur ceritanya bagus, nggak kedebak juga. Terus antara artistik setting sama lightingnya juga keren banget. Efek kereta jalannya itu keren, mantep banget gitu. Di balik semua yang terlihat, ada luka-luka yang tak terucap. Dan Ismiati dengan segala tuduhannya adalah pengingat bahwa suara kecil sekalipun berhak untuk didengar.